Om Swastiastu, Om Obigenum Astu, Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, kemudian tokoh-tokoh, para pandita guru sepuh yang saya hormati di jagat Bali, kemudian di alam Nusantara. Sahabat muda, hari ini saya ingin berbagi lagi. Berbagi tentang apa? Tentang sebuah pesugihan. Dari katanya sudah kita jelas sekali. Di sana ada pe dan sugih. Kalau pe adalah tata dan cara kemudian menuju, sugih adalah kekayaan. Jadi tata cara alat menuju mencari kekayaan, sahabat. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang pesugihan. Apa itu? Cara mistik, cara-cara tertentu untuk mencari kekayaan yang di luar nalar pikiran kita. Kemudian menjadi suatu masalah dan akibat nantinya bagi siapa yang mencari pesugihan, kemudian anak cucu yang akan menjadi sebuah akibat yang sangat-sangat membuat mereka menderita, sahabat. Kemarin sempat di televisi saya melihat sebuah berita, sahabat, baru tanggal 31 Agustus. Baru ini, sahabat, tanggal 31 Agustus. Malam-malam saya melihat sebuah berita di salah satu TV swasta. Di mana? Tepatnya di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Goa, sahabat. Di mana seorang balita, anak kecil yang baru berumur 6 tahun. Dia dicengkoki garam, dipaksa masuk sebuah garam dalam tubuhnya itu. Nah, si anak kecil ini kemudian meninggal, sahabat. Ironis sekali, anak kandung, kemudian masa depan bangsa kita sangat-sangat disesalkan ke seorang orang tua keluarga yang membuat sistematis seperti itu terhadap keluarga, memberikan jembatan yang sangat rapuh, jembatan yang membuat anak kecil itu akan menderita, meninggal, bahkan dosa-dosa yang telah dikumpulkan. Kemudian di sana ada juga di Goa, di Sulawesi Selatan, anak kecil yang baru berumur 6 tahun, masih balita, sahabat. Anaknya cantik. Nah, si ibu, dia mempelajari ajian-ajian pesugihan. Kemudian dia tren dengan tata caranya, tren. Dan yang aneh lagi, sahabat, dia didukung oleh keluarganya, suaminya, kemudian saudara kandung, bahkan kakek yang mendukung bagaimana proses ritual pesugihan itu, sahabat. Dalam berbagai ritual, dalam acara itu, kemudian si ibu tren, dia tidak sadarkan diri, melihat mata anaknya itu menyala. Di sana ada sesuatu, katanya. Di sana ada sebuah anugerah, katanya. Kemudian si anak itu matanya diculik, sahabat, diangkat matanya yang sebelah kanan. Sangat-sangat ironis, orang tidak berperi kemanusiaan, sahabat. Dan yang sangat beruntung, si anak ini dilihat oleh keluarganya, pamannya. Kemudian dia berteriak dan anak itu diambil, bawa ke rumah sakit. Di situ menjadi kriminal, menjadi pidana. Tentu itu menjadi pidana. Karena apa? Sudah melanggar hak asasi manusia, hak tentang hidup dan berkehidupan seorang anak yang masih luas punya masa depan untuk ke depan, sahabat. Masih disyukuri dia masih hidup. Tetapi anak yang satunya meninggal karena dicekoki, diminumkan 2 liter air garam. Sangat menyakitkan sekali, sahabat. Nah, di sisi lain, sahabat, di daerah lain, kita akan sekarang ke Jawa Tengah.
Di sana ada yang namanya Gunung Kumukus. Di sana juga tempat untuk mencari pesugihan. Bahkan di sana dibisniskan, sahabat. Orang datang ke sana sudah disediakan tempat. Untuk apa? Untuk bersetubuh, sahabat. Sudah melanggar norma-norma kemanusiaan. Seorang ibu datang dengan bapak tidak kenal, kemudian dia berjanji untuk bersetubuh. Setelah dia bersetubuh, katanya mendapat anugerah di sana. Nah, setelah salah satunya mendapat anugerah, si ibu kah, si bapak kah, tidak sama-sama kenal ini. Kemudian salah satunya sukses. Si sukses ini harus memberikan rezeki kepada yang diajak bersetubuh itu. Harus dibagi. Itu janji mereka. Di sisi lain, di Gunung Kawi, di Malang, Jawa Timur, sahabat. Di sana banyak orang datang untuk apa? Untuk mencari pesugihan. Untuk mencari jabatan. Untuk mencari kewibawaan, sahabat. Di sana ada syarat-syarat tertentu yang harus dipersembahkan. Salah satunya mungkin kambing hitam di sana. Dipersembahkan pada roh-roh halus yang ada di sana. Nah, setelah mempersembahkan itu, kemudian ada janji-janji. Kalian tahu, sahabat, anak muda milenial, dia akan mendapat satu anugerah apabila telah menepati atau berjanji di sana. Janji alam gaib. Roh setan-setan memberikan sebuah anugerah kepada manusia yang jahat itu. Kemudian si manusia akan mengembalikan apa yang harus dia persembahkan kepada mereka. Kambing hitam adalah syarat, tetapi jiwa manusia adalah janji. Kenapa? Banyak orang meninggal karena janji-janji serakah orang yang ingin kaya mendadak. Ingin instan. Anak kesayangan mereka mati menjadi tumbal. Kalau dia kaya, kemudian dia punya karyawan. Karyawannya juga meninggal, sahabat. Mungkin digelas truk, mungkin tabrakan. Mereka punya janji di sana. Janji tentang alam gaib. Nah, di sana dia mengorbankan anak-anaknya menjadi tumbal. Kemudian mengorbankan orang lain menjadi tumbal. Untuk apa? Untuk kepentingan serakahnya dia. Untuk mencari kekayaan yang tidak wajar. Sangat ironis, sahabat. Itu sesuatu jalan yang sesat. Karena di sana kita berjanji dengan setan-setan, sahabat. Bukan pada dewa-dewa atau Gusti Allah atau siapapun Tuhan kita. Sahabat muda, sahabat muda. Tadi kita telah menjelaskan tentang, melihat kemudian mendengarkan tentang situasi yang ada di Goa sana, Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, bagaimana tentang yang ada di Bali, sahabat? Ternyata di Bali juga ada pesugihan, sahabat. Yang saya tahu adalah dua. Di Bali Barat, di Jembrana, Bali Barat, dekat Gilimanuk, dekat pelabuhan dermaga sana. Itu ada yang namanya Semer, sumur 2, sumur kembar. Di sana orang datang untuk mencari pesugihan. Hampir sama kejadian di Kumukus. Dia telanjang, sahabat, yang ada di sumur kembar daerah Jembrana sana. Mandi telanjang. Kemudian dia mandi di sumur kembar itu. Diyakini konon katanya di sana akan mendapat satu anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita ke sumur kembar mencari anugerah, tentu di sana ada janji, sahabat. Janji yang nantinya harus ditepati. Janji alam gaib. Dengan siapa? Dengan setan-setan, bukan dengan dewa. Kalau kita ke sumur kembar mencari keselamatan, mencari kerahayuan, kemudian
Di sana kita akan mendapat keselamatan dan kerahayuan, bukan mencari pesugihan. Tentu dewa akan berikan anugerah. Tetapi kalau kita serakah ke sana, ada dusta ke sana, tentu setan yang akan berikan anugerah, sahabat. Di sana ada janji. Yang satunya lagi adalah di kuburan Jayaprana di Singaraja Barat, dekat dengan daerah negara. Nah, di sana juga tempat pesugihan. Banyak saudagar-saudagar, banyak pengusaha-pengusaha yang datang ke sana untuk mencari pesugihan. Mereka makmur hidupnya, mereka kaya hidupnya, tetapi itu hanya sementara. Saya lihat banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya mencari pesugihan di sana. Hanya bermusim, sifatnya sementara. Nanti ujung-ujungnya dia akan menderita, sangat menderita sekali. Dan sulit untuk dikembalikan tentang kehidupan yang normal, sahabat. Nah, kalau di kuburan Jayaprana, di sana tentu ada dewanya. Di sana kita memohon keselamatan, kerahayuan, mohon anugerah yang baik. Tentu beliau akan memberikan anugerah yang lebih baik. Tetapi kalau ke sana kita membawa misinya kurang bagus, tentu setan yang akan mendekati saudara. Sahabat muda, sahabat milenial, tentu di sini adalah sebuah janji gaib, sahabat. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mencari pesugihan itu, sahabat? Orang yang kaya karena pesugihan, orang yang luar biasa karena pesugihan menurut ukurannya dia. Orang lain tidak akan pernah bangga dengan kekayaannya, seolah-olah tidak ikut menikmati tentang kekayaannya itu, seolah biasa-biasa saja. Walaupun dia punya truk tronton mungkin 50, punya rumah bertingkat, punya hotel, tetapi orang melihat biasa-biasa saja. Tidak mesari, tidak terlihat sangat luar biasa. Dan orang yang memakai ilmu itu, baik dari Gunung Kawi, baik dari Kumukus, baik dari Bali, yang punya tuyul dan lain sebagainya, tentu ada ciri-ciri khasnya. Dia tidak suka memberi pada orang. Orangnya pelit. Dia tidak suka kepura-pura. Dia tidak akan pernah memberikan dana punil kepada pura-pura. Dan dia tidak pernah meminjamkan uang kepada orang. Itu memang syarat yang harus dia tepati, sahabat. Nah, yang paling parah, memprihatinkan, yang sangat membuat mereka akan menjadi seorang yang sangat-sangat sakit dan menderita, adalah anak-anak cucu, 7 keturunan. Karena apa? Karena kekayaan anak-anak cucu kita yang belum diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sudah diambil duluan sama yang mencari pesugihan itu. Pada saatnya anak cucu kita lahir, sulit mencari hidup dan berkehidupan, mencari pekerjaan, berdagang, berusaha, apapun bentuknya, tidak akan pernah terjadi itu, sahabat. Cukup makan dan termiskinkan, dimiskinkan sama beliau. Karena apa? Karena kekayaan mereka sudah diambil oleh orang yang mencari pesugihan itu. Sangat ironis, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, hendaknya kalian semua masih muda. Kemudian janganlah kita berpikir yang aneh-aneh. Mari kita berpikir untuk apa? Untuk yang lebih positif, serius tentang menjalani kehidupan ini. Marilah kita membuat jembatan. Jembatan apa? Jembatan yang sangat kokoh dan kuat. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Supaya nanti apabila kita kembali ke alam sana, kita merasa berbahagia.
melihat anak cucu kita penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Sahabat muda, sahabat mulia, di Bali, kalau ada tempat pesugihan, tempat mencari kekayaan yang instan, tentu juga di Bali ada tempat yang sangat santun, harmonis. Bahkan di sana kita mencari anugerah yang sangat wajar. Dengan cara apa? Dengan cara bakti dan memohon anugerah. Di mana tempatnya, saudara? Di Bali Barat, dekat dengan kuburan Jayaprana, ke utara sedikit, di sana ada namanya Pura Melanting. Itu Linggih Ida Dewayu Suwabawa. Beliau memberikan anugerah-anugerah tentang apa? Tentang usaha, pekerjaan, kemudian di sana kita mencari rezeki. Dengan cara apa? Dengan cara bakti, memohon pada leluhur, memohon pada beliau, hingga kita diberi semangat. Untuk apa? Untuk mencari sesuap nasi dan nafkah tentang rezeki. Karena rezeki itu sudah ditakar oleh yang di atas. Tinggal kita sekarang untuk bagaimana mengkondisikan tentang rezeki itu. Yang satunya lagi, saudara, di Pura Melanting, di Pasar Agung, di daerah Besakih sana, di Selat Sebudi namanya. Di sana ada dewa, Ratu yang Para Rambut Serana, Ratu yang Para Melanting. Kemudian ada pasar di sana, kalau di alam sana kita lihat ada pasar di sana, sahabat. Kalau saja kita mau memohon dengan ketulus ikhlaskan, dengan santun, dengan anugerah-anugerah beliau yang kita harapkan, tentu kita akan mendapat anugerah. Tetapi tetap kita berusaha untuk bekerja. Sahabat muda, itulah tentang kearifan lokal Bali, tentang budaya Bali, religius Bali. Mari kita kondisikan. Kalau umpamanya ada Pura Melanting yang ada di Singaraja sana, kemudian ada Pura Pasar Agung yang ada di Besakih, di Sebudi, di Selat sana. Kalau kita ingin menggali lebih jauh, di Nusa Penida, di Natar Agung Dalam, di sana ada Linggih Ida Ratu Ayu Mas Manik Meketel. Di sana beliau akan memberikan anugerah, rezeki-rezeki. Yang penting kita di sanalah bakti kita, harapan kita, kemudian dengan tulus dan ikhlas memohon kepada beliau. Tentu dengan berdoa dan bekerja. Berdoa sambil bekerja, sahabat. Sahabat muda, harapan saya untuk anak-anak muda, untuk penerus Bali ini, penerus negara ini, penerus NKRI ini, jauhkanlah hal-hal yang seperti itu, mencari pesugihan. Mari kita belajar untuk menggali dengan intelektual kita, dengan cara dan tata cara kita. Kemudian di sana kita berkecamuk untuk mencari apa? Mencari kehidupan. Itu yang luar biasa. Cukup saya berbagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscribe saya dan teman-teman lainnya. Harapannya dukung channel ini, support, supaya saya lebih bersemangat untuk berbagi, sahabat. Oke, selamat malam. Om Santi, Santi, Santi. Om.